Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nusra Piahani, dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu tentang perawatan paliatif dan respon berduka dan kehilangan. Yang pertama ada perawatan paliatif. Pengertian perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu. Selain itu juga, melalui pengurangan nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien maupun keluarga. Tujuan perawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, serta memberikan dukungan kepada keluarganya. Jadi sebenarnya tujuan utama perawatan paliatif adalah bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi lebih pada meningkatkan kualitas hidup, serta yang ditangani pada perawatan paliatif tidak hanya pasien, melainkan juga keluarganya. Meski pada akhirnya pasien meninggal, yang terpenting sebelum pasien meninggal, pasien sudah siap secara psikologis dan spiritual dan tidak stres terhadap penyakit yang dideritanya. Selanjutnya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip perawatan paliatif adalah menghargai setiap kehidupan, menganggap kematian adalah sebagai proses yang normal, tidak mempercepat atau menunda kematian, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan, menghilangkan nyeri dan keluhan yang lain yang mengganggu, serta mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual dalam perawatan pasien dan keluarga. Menghindari tindakan medis yang sia-sia, memberikan dukungan yang diperoleh agar pasien tetap aktif sesuai dengan kondisinya sampai akhir hayat, serta memberikan dukungan kepada keluarga dalam masa duka cita. Prosedur tindakan yang dilakukan selama perawatan paliatif. Yang pertama, mengatasi gangguan fisik seperti nyeri, susah tidur, napas menjadi pendek, tidak nafsu makan, dan merasa sakit pada perut. Guna mengatasinya, spesialis akan melakukan konseling gizi, terapi fisik, serta memberikan teknik bagaimana mengambil napas dalam-dalam agar tubuh menjadi lebih rileks. Yang kedua, mengatasi gangguan emosi dan sosial, seperti merasa takut, merasa marah, sedih, emosi, tidak terkontrol, dan depresi. Begitupun dengan keluarga pasien yang juga merasakan hal yang sama. Spesialis akan melakukan konseling, membuat diskusi antar sesama pasien yang memiliki riwayat penyakit yang sama dan pertemuan keluarga. Yang ketiga, mengurangi masalah finansial yang akan dihadapi karena pengeluaran untuk biaya pengobatan yang cukup besar. Tim perawat harus menjelaskan seberapa besar biaya yang diperlukan untuk pengobatan sebelum pengobatan tersebut dilakukan, sekaligus memberikan konseling terkait keuangan. Yang terakhir, meringankan masalah spiritual dengan menolong pasien untuk menemukan kedamaian dan biasanya melibatkan tokoh agama masing-masing yang dipercayainya. Untuk pelayanan perawatan paliatif, itu ada dokter, perawat, sosial, psikologis, konselor, spiritual, apoteker, dan disiplin lain sesuai kebutuhan. Lingkup kegiatan perawatan paliatif, jenis kegiatan perawatan paliatif meliputi penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, dukungan persiapan, dan selama masa duka cita. Untuk materi yang kedua yaitu respon kehilangan dan berduka. Pengertian kehilangan dan berduka. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Kehilangan merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak napas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Tentang respon kehilangan berduka, yang pertama ada penyangkalan atau denial. Pada tahap penyangkalan atau denial ini, seseorang akan lebih cenderung untuk berpura-pura tidak mengetahui atau tidak ingin mengakui bahwa ada suatu hal yang terjadi. Contohnya kayak, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi, gitu. Yang kedua ada marah atau anger. Individu mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih pada setiap orang dan dirinya sendiri. Pada fase ini akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung. Marah itu sendiri diproyeksikan pada orang lain. Yang ketiga ada tawar-menawar atau bargaining.
Bergenik adalah tahap kesedihan yang dapat membuat seseorang ingin memperoleh kontrol kembali atas hidup. Seseorang akan mulai mempertanyakan dan berandai-andai, misalnya orang yang religius mungkin berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri untuk lebih sering beribadah apabila penyakitnya disembuhkan. Eee, Kenapa harus terjadi pada saya? Kalau saja yang sakit bukan saya, gitu. Harus kayak kenapa semuanya penyakitnya itu harus terjadi kepada saya, gitu. Selanjutnya ada depresi atau depression menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, atau putus asa. Kayak tidak mau bertemu orang, maunya di kamar terus, menolak makan, susah tidur, pokoknya dia akan menarik diri dari lingkungan yang biasanya kayak kumpul sama keluarga, dia lebih milih untuk di kamar, terus kayak ngurung diri, nggak mau keluar kamar, nggak mau intinya kayak nggak mau berinteraksi sama orang gitu. Yang kelima ada menerima atau acceptance. Penerimaan tidak selalu berarti bahagia atau seseorang telah meluapkan dan move on dengan sepenuhnya. Pada tahap penerimaan ini, seseorang mulai menerima bahwa hal buruk memang telah terjadi dan mulai untuk memahami arti dari permasalahan tersebut bagi hidup. Kayak apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh gitu. Dia lebih kayak menerima penyakitnya, menerima pengobatannya, seperti itu. Tipe kehilangan. Kehilangan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama ada aktual atau nyata, mudah dikenali atau diidentifikasi oleh orang lain, misalnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. Yang kedua, persepsinya hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan, misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau di-PHK menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.